Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sekarang kalau Ibu tanya tentang bagaimana kabarnya, kalian menjawab Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Ibu ulangin lagi ya. Sekarang kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya, Alhamdulillah tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga tetap selalu semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil, mohon untuk bilang hadir. Francisca. Hadir Bu. Erika. Hadir Bu. Salsabila. Tidak hadir Bu. Oh ya. Ramadan. Hadir Bu. Rizky. Hadir Bu. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini bertemakan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tolong diperhatikan ya. Ini ada berbagai gambar. Bersaliman atau berpamitan kepada Ibu Guru. Ya, betul. Yang ini bersedekah atau memberi sesuatu kepada orang lain. Yang ini bertengkar atau berkelahi. Dan yang ini membaca Al-Quran. Ini itu Bhinneka Tunggal Ika Bu. Oh ya. Membantu nenek menyeberang jalan. Itu sholat berjamaah. Materi yang pertama itu ada pengertian dari Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Al-Quran ini merupakan kalamullah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini memiliki pedoman hidup untuk umat muslim di dunia. Al-Quran merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad sebagai hidayah untuk manusia. Oleh sebab itu, Al-Quran harus dibaca harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya, kemudian dipahami dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan itu mempunyai tujuan apa yang dialami di masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks maupun secara lisan. Ya, materi selanjutnya itu ada kajian Al-Quran. Nah, kajian Al-Quran ini ada 3 macam dari seorang peneliti. Peneliti yang pertama itu menjelaskan bahwa penelitian Al-Quran itu menempatkan Al-Quran sebagai objek kajian. Kajian pertama lahir banyak sekali karya kitab tafsir sebagai hasil interaksi yang intens dalam pengkaji Al-Quran terhadap objek kajiannya. Kemudian yang kedua, penelitian menjadikan hasil pembacaan atau pemahaman terhadap teks Al-Quran sebagai objek kajian, baik berwujud teori-teori penafsiran maupun yang berupa pemikiran yang eksegetik. Kemudian yang ketiga, penelitian yang memberikan perhatian pada respon masyarakat atau sikap sosial terhadap teks Al-Quran dan hasil penafsiran seseorang yang berinteraksi dengan mengungkapkannya. Jadi, kajian Al-Quran itu sudah diteliti oleh orang peneliti, dan mereka itu meneliti bahwa teks Al-Quran itu sebagai objek yang sentral dan sebagai sumber pokok dalam penelitian. Ya, selanjutnya ada interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Dahulu di dalam sejarah itu, awal mula adanya generasi Islam terjadi adanya orang muslim berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan cara menghafalkan ayat-ayat Al-Quran oleh para sahabat. Nah, para sahabat itu menghafal Al-Quran itu langsung dijelaskan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri menjelaskannya dengan bahasanya dia sendiri. Nah, para sahabat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pastinya sudah mendapatkan banyak
pengetahuan yang lebih daripada dibanding dengan teman yang lainnya. Nah, dari sini sudah paham ya? Sudah paham, Bu. Ya, selanjutnya keutamaan membaca Al-Quran. Ayo coba Francisca dibaca dulu. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia atau Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Oke, terima kasih. Nah, keutamaan membaca Al-Quran itu adalah apa tadi? Memberikan syafaat bagi orang-orang yang suka membacanya. Ya, dari sini sudah paham ya tentunya? Sudah, Bu. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu memberikan petunjuk dan nilai dasar bagi kehidupan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kelak di akhirat. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang kisah dan sejarah di masa lalu. Yang keempat, menjadi sumber ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, menjadi pengeringatan bagi manusia. Ya, dari sini pastinya sudah paham ya kalian semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Oke, materi sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya kita adakan diskusi. Nah, mengenai apa? Diskusinya itu mengenai apa aja sih contoh atau perilaku yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan misalkan berbuat baik. Nah, berbuat itu melarai saling menegur teman yang sedang berkelahi. Nah, misalkan Ibu kasih contoh ini. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. 9 sampai 10. Itu ayatnya ada wa in ta'ifatay minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan kemudian ada artinya juga. Dan kalau ada dua golongan yang mereka yang beriman itu sedang berkelahi, maka kamu hendaklah untuk mendamaikannya. Nah, contohnya dari ayat dan surat itu adalah berbuat baik kepada teman, yaitu menegur atau melarai teman yang sedang bertengkar. Ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, kita bagi menjadi dua kelompok. Nah, kamu kelompok 1 dan kamu kelompok 2. Ingin bertanya, Bu. Ya. Jadi begini, kalau kita cari surat atau ayat dan contoh perilaku yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari, gitu, Bu, maksudnya? Oh iya, betul sekali. Sudah ya, sudah paham? Sudah, Bu. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Insya Allah cukup, Bu. Oke, waktunya sudah habis loh ya? Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan presentasi. Nah, presentasi yang pertama itu nanti kelompok 1 dan dilanjut dengan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1 dibaca. Saya, Bu, yang akan baca. Oh, Francisca? Iya, Bu. Iya, silakan. Baik, Bu. Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'ti yaumul la bai'u fihi wala qalatun wala syafa'atun wal kafiruna humud dhalimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagai dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Contohnya, bersedekah kepada orang-orang yang belum mampu atau beramal soleh. Selanjutnya, menyisihkan uang jajan untuk bersedekah atau beramal. Oke, silakan kelompok 2 dibaca. Saya, Bu, yang baca, Bu. Oh ya, Ramadan, silakan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari
wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang atau melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran atau pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Contohnya itu ada 3, yaitu berperilaku adil, berbuat baik, dan memperbanyak kekerabatan. Berperilaku adil contohnya memberi makanan kepada teman-teman dengan sama rata. Yang kedua yaitu berbuat baik, contohnya menghormati sesama teman atau guru. Yang ketiga, memperbanyak kekerabatan, contohnya pertemanan atau memperbanyak teman dengan menyambung silaturahmi atau persaudaraan. Oh ya, bagus semuanya. Ya, jadi begitu ya. Caranya mengamalkan Al-Quran itu bisa dilakukan dengan cara memahami maknanya isi dari Al-Quran itu sendiri, dengan cara melihat terjemahan makna Al-Qurannya itu. Nah, sekarang Ibu bertanya, bagaimana jika kita sebenarnya sudah tahu cara mengamalkan Al-Quran, tetapi kita itu justru malah sengaja pura-pura tidak tahu. Nah, bagaimana menurut kalian? Yang tahu, coba angkat tangan. Saya Bu, saya tahu. Oh ya, Erika silakan. Itu akan membuat berdosa karena kita tahu cara mengamalkannya tapi kita pura-pura tidak tahu cara mengamalkannya. Nah, itu akan membuat kita sesat atau berdosa. Ya, betul sekali. Kasih Bu. Ya, bagus sekali, terima kasih ya. Jadi gini, kita akan sebagai seorang muslim itu sudah memiliki pedoman, yaitu apa pedoman kita? Al-Quran. Nah, alangkah lebih baiknya bila diamalkan juga. Jangan cuma sekedar tahu dan sengaja melupakannya, kan tidak boleh. Nah, alangkah lebih baiknya kan kita mengamalkan untuk lebih mendapatkan banyak pahala. Nah, bahkan bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang belum tahu, terus kita kasih tahu kan lebih banyak pahala. Maka dari itu mulai sekarang ayo kita semuanya untuk menerapkan, mengamalkan isi dalam kitab suci Al-Quran. Nah, dengan begitu kan kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi pahala. Benar kan? Benar Bu. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Bu. Oke, kita cukupkan materi hari ini. Jangan lupa untuk selalu diamalkan dan diterapkan loh ya, karena materi ini sangat bersangkutan dengan kehidupan kita semuanya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya dan jangan lupa tetap selalu semangat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.